Kisah kain jarit Ibunda Mbah Manap, pendiri pesantren Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis. Keberadaannya berkontribusi besar terhadap pendidikan di tanah air, ikut mencerdaskan anak bangsa. Bahkan santri-santrinya kini tak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Pesantren Lirboyo didirikan oleh Mbah Manap atau yang lebih populer dengan Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1910 Masehi. Di tahun ini, Indonesia yang kala itu masih di bawah koloni Hindia Belanda sudah 9 tahun terikat politik etis atau politik balas budi sampai datangnya Jepang pada tahun 1942. Mbah Manap merupakan sosok yang haus ilmu. Beliau lebih dari 23 tahun menghabiskan umurnya untuk menyerap ilmu dari Mahaguru Ulama Nusantara, Syekhana Khalil Bangkalan. Setelah itu beliau juga mondok di Tebu Ireng Jombang yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sahabatnya semasa nyetri di Bangkalan. Di balik ketekunan dan kehausan Mbah Manap pada ilmu, ada kisah menarik yang patut untuk direnungkan dan dijadikan pelajaran. Berdasarkan penuturan Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul Goang, Jombang, Manap kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya saat umur 2 tahun. Seiring waktu kemudian ibunya menikah lagi, tetapi ayah tirinya tak sama dengan ayah kandungnya. Ayah yang dulu mengarahkan putra-putrinya untuk beribadah, untuk mengaji, tapi ayah yang kedua mengajak putra-putrinya hanya untuk bekerja saja, sehingga ibunya sayang kalau anak-anaknya hanya disuruh bekerja saja. Sang ibu kemudian merelakan diri bekerja agar beban anak-anaknya berkurang. Ia lalu berdagang kecil-kecilan di pasar, yang hasilnya hanya cukup untuk makan keluarga sehari semalam. Ketika di pasar, sang ibu tertarik dengan jarit tulis, yakni kain yang dibatik menggunakan tangan. Karena ia merasa tak punya apa-apa, keinginan itu pun ditempuh dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 3 tahun, barulah tabungan itu cukup digunakan untuk membeli jarit yang diinginkannya. Lalu dibelilah jarit itu, dibawa pulang dan dipakai di hari raya Idul Fitri. Pada suatu waktu, saat pulang dari pasar, beliau melewati rumah milik tetangganya. Di dalamnya si tetangga sedang menangis. Ia berhenti untuk mendengarkan, lalu diketuknya pintu rumah, dan ia disilahkan masuk. Terjadilah percakapan. "Kenapa kamu kok menangis?" "Aku semalam melahirkan anak. Aku hanya punya jarit 1. Kalau jarit itu dipakai, anakku kedinginan dan tak berselimut. Tapi kalau jarit itu kupakaikan untuk menyelimuti anakku, aku yang kedinginan." Ibu dari Manap kecil pun meneteskan air mata. Ia berpikir sejenak, kemudian pulang. Sesampainya di rumah, ia membuka almari sederhana sambil melihat-lihat isinya. Ia mencari adakah pakaian yang layak diberikan kepada tetangganya itu. Ternyata yang pantas hanya jarit yang sudah lama ia inginkan dan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa membelinya. Ia pun nekat mengambil jarit itu dan dibawa pergi ke rumah tetangganya tadi. Sesampai di rumah tetangganya, barang berharga itu pun diserahkan. "Ini Bu, pakailah."
Adapun nanti jaritmu, pakaikanlah untuk bayimu, ucapnya. Yang diberi itu pun menangis, bercucuran air matanya. Lalu ia berkata yang mengandung doa, "Bu, semoga kamu dibahagiakan Allah lewat anakmu, karena aku sedang dalam keadaan susah karena anak. Kok aku kau bahagiakan dengan pemberianmu? Aku bahagia karena anak. Semoga engkau dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anakmu." Jadi punya jarit yang sudah diinginkan semenjak 3 tahunan baru dipakai 2 atau 3 kali, sedang senang-senangnya ada tetangga yang susah dan membutuhkan, diambil dan diberikan. Menurut Kiai Haji Abdul Aziz, keputusan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Berkah doa orang yang diberi jarit tadi, akhirnya beliau diberi putra yang haus, tekun dan rajin dalam menuntut ilmu. Manap kecil kemudian mengembara mencari ilmu bertahun-tahun hingga dikenal dengan Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim yang mewariskan pondok pesantren Lirboyo. Setelah Mbah Manap, kepemimpinan diteruskan oleh kedua menantunya, Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali, lalu diteruskan oleh para dzurriyyahnya. Kini pesantren itu terus berkembang, memiliki kurang lebih 40 ribuan santri dari berbagai pelosok Nusantara, bahkan mancanegara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.